Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak terasa sudah malam Jumat lagi. Itu berarti aku akan membawakan lagi KHW atau kisah horor Wawa part 320. Yang nggak mau ketinggalan KHW lainnya bisa langsung ke playlist saja, cari KHW. Ada part 1 sampai part sekarang ya. Dan karena udah lama nih aku tidak membawakan kisah horor tentang gunung, ya kan banyak juga yang pengen gunung lagi. Terakhir kali aku bahas soal Gunung Rinjani itu berapa bulan yang lalu ya? Oh, udah lumayan lama ya kan? Nah, di malam ini aku akan bercerita tentang pengalaman horornya Wawa kita waktu mendaki Gunung Sumbing, Wak. Seperti yang kita tahu, Gunung Sumbing ini menjadi salah satu gunung di Jawa Tengah yang banyak sekali diminati oleh para pendaki karena memang pemandangan lautan awan di puncaknya yang sangat indah sekali ya kan. Tapi siapa sangka, Wak, di balik keindahan itu tersimpan berbagai cerita mistis seperti yang dialami sama Wawa dan juga teman-temannya, di mana mereka ini awalnya dengar suara-suara aneh, ditampakin sosok seram, dirasuki sosok penunggu, bahkan sampai diikuti sama arwah gentayangan. Perjalanan yang harusnya excited ini malah berubah mencekam dan jadi bikin trauma Wawa bersama teman-teman lainnya. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah ini dikirim sama Wak kita yang bernama Ajis dari Bintan, Kepulauan Riau. Halo Bang Ajis. Nah, jadi pengalaman horor ini terjadi di tahun 2022 lalu waktu Ajis ini lagi mendaki Gunung Sumbing bersama 7 teman kuliahnya, Wak, yaitu ada Ayu, Jo, Rangga, Mail, Iqbal, Dion, dan juga Dudung. Ada 2 cewek dan juga 6 cowok, Wak, ya, termasuk Ajis. Nah, waktu itu Ajis dan juga kawan-kawannya ini lagi kuliah di salah satu universitas di Jogja, Wak. Saat libur semester, mereka merencanakan untuk menaik Gunung Sumbing lewat jalur Bowongso. Ini sedikit cerita aja. Jalur Bowongso ini adalah jalur pendakian Gunung Sumbing dari arah Wonosobo. Jalur ini cocok sekali untuk pendaki pemula karena medannya juga nggak terlalu curam. Dan di sana ada 3 pos utama. Pos pertama adalah Taman Asmara, pos kedua adalah pos Bogel, dan pos ketiga adalah pos Zoro. Nah, pos antara pos 2 sama pos 3 ini ada area camp, namanya Camp Gajahan, yang biasanya dipakai untuk mendirikan tenda sebelum akhirnya summit atau lanjut ke puncak gitu. Kebetulan, Wak, Ajis dan juga teman-teman ini memang baru pertama kali tuh mendaki Gunung Sumbing. Bahkan bagi Bang Ajis ini adalah pendakian pertamanya gitu loh. Teman-temannya ada yang beberapa yang udah pernah naik gunung, tapi untuk Bang Ajis ini baru kali pertama dia mendaki gunung gitu. Makanya mereka juga milih jalur Bowongso yang nggak terlalu terjal lah gitu. Dah, sesuai rencana, Ajis dan juga rombongan ini pun berangkat dari Jogja jam 5 sore dan tiba di base camp Bowongso sekitar jam 10 malam. Mereka nggak langsung mendaki tuh, tapi memutuskan untuk istirahat dulu semalam di base camp yang ada di bawah supaya badan mereka ini fit waktu mendaki. Barulah di pagi harinya mereka mulai siap-siap dan juga registrasi. Waktu registrasi, Wak, pihak penjaga base camp ini ngasih bungkusan plastik ke mereka. Bungkusan plastik itu berisi air gula. Si penjaga ini bilang, ini air gula ya, disimpan, jaga-jaga kalau misalnya ada yang kecapean di tengah jalan. Nah, air gula ini, Wak, ternyata bukan sembarangan minuman gitu loh. Fungsinya untuk jaga-jaga kalau di tengah jalan ada yang kehabisan tenaga atau misalnya gula darahnya turun drastis kayak gitu kan, karena air gula ini bisa langsung diserap tubuh dan bisa bikin badan cepat balik bertenaga lagi. Jadi semacam apa ya, semacam pertolongan pertama darurat gitulah untuk para pendaki ini. Udah dikasih satu-satu. Oh baik Pak gitu. Penjaga base camp nanya lagi, di antara kalian ada yang lagi
datang bulan nggak atau lagi haid nih, mohon maaf. Jo nyaut, oh saya pak, Jo ini perempuan ya, saya pak, kenapa pak, katanya. Oh kalau gitu mbaknya daki sampai camp Gajahan aja, nggak bisa kalau sampai puncak, katanya. Lo kenapa pak? Itu sudah aturan di sini, mbak ikutin aja, kata si penjaga. Dah lah itu kan. Nah setelah urusan registrasi selesai, Aji sama rombongannya pun mulailah mendaki sekitar jam setengah 8 pagi. Normalnya pendakian sampai ke puncak itu membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam kalau cuaca mendukung. Nah kebetulan cuaca pagi itu juga cerah nih. Mereka pun mulailah ini mendaki menuju ke pos 1. Perjalanan sampai ke pos 1 itu relatif aman karena jalannya juga masih landai lah gitu kan. Mereka sampai di sana di pos 1 ini sekitar jam 9 pagi. Mereka istirahat sebentar, menikmati pemandangan dan lanjut lagi mendaki ke pos 2 atau pos Bogel. Tapi berbeda dari medan sebelumnya yang masih landai kali ini mereka sudah mulai ngelewatin area tanjakan tuh. Meski juga nggak begitu ekstrim, tanjakan itu cukup menguras tenaga. Ditambah lagi cuaca yang awalnya cerah-cerah aja itu tiba-tiba mulai berubah. Kabut mulai turun, langit mendung, dan suhu udara juga berubah drastis waktu itu. Kondisi itu bikin Ayu, kawan yang perempuan satu lagi nih, menggigil. Badannya juga ikutan lemas nih, jadi dia pun harus jalan sambil dirangkul sama kawannya. Ngelihat itu, Ajis, wawak kita ini ngomong ke kawan-kawannya, weh nanti kita dirikan tenda dulu aja nggak di pos 2, kayaknya mau hujan deras lah ini. Ayu juga kayak butuh istirahat, katanya. Kawan-kawan yang lain setuju. Mereka pun bergegas lah itu kan, ngelanjutin lagi perjalanan sampailah akhirnya tiba di pos Bogel atau pos 2 sekitar jam 11 siang. Begitu tiba di sana mereka langsung dirikan tenda, satu tenda untuk cewek, Ayu sama Jo, 2 tenda lagi untuk cowok. Tenda A diisi Ajis, Dudung, Dion, tenda B diisi Mail, Iqbal sama Rangga. Dah, gak lama setelah tendanya berdiri, ternyata betul hujan turun deras sekali disertai juga sama angin kencang. Nah di tengah situasi itu kondisi si Ayu yang awalnya udah lemas ini makin drop lagi. Padahal nih aslinya kalau semuanya tuh fit dan juga cuaca mendukung nih mereka bisa sampai puncak hari itu juga loh. Tapi karena kondisinya memang tidak memungkinkan, akhirnya mereka sepakat untuk istirahat lah itu di pos 2. Dan siapa sangka disitulah gangguan demi gangguan mulai terjadi waktu istirahat di pos 2 ini. Jadi ceritanya hujan badai yang sejak siang mengguyur itu baru reda kapan? Malam harinya baru reda Nadia katanya. Di saat yang sama kondisi Ayu juga alhamdulillah sudah mulai membaik itu. Cuman memang mereka tetap memilih istirahat di tenda masing-masing. Ya kan lagi hujan-hujan ya kan. Mereka ngumpulin energi untuk bisa mendaki besok paginya. Tapi sekitar jam 9 malam pas mereka udah mau tidur nih, Ajis, Dudung sama Dion yang ada di tenda cowok yang satu nih, yang tenda A itu, dengar ada suara langkah kaki masuk ke area pos 2. Mereka juga dengar ada orang yang lagi ngediriin tenda di dekat mereka. Ya kan tenda mereka 3. Mereka dengar ada suara orang datang dan ada kegiatan mau bangun tenda. Ajis mikir, oh ada rombongan lain yang baru datang nih gitu kan. Dan bener aja, beberapa saat setelahnya Ajis, Dudung sama Dion ini dengar, sama-sama dengar bertiga nih Nadia. Kami dengar ada suara orang yang ngobrol dari arah tenda sebelah kami. Suara mereka cukup keras karena mereka juga ketawa-ketawa gitu kan. Dan sempat juga keributan dari suara ketawa-ketawa mereka ini bikin kami agak terganggu. Tapi kami juga gak berani negur karena dia. Dan kami milih aja diam gitu sambil berusaha memejamkan mata. Tapi ada orang di luar ramai-ramai. Kami diamin, makin malam suara rombongannya malah makin rame. Dan di saat yang sama nih entah kenapa hawa tenda kami itu tiba-tiba pengap kali rasanya. Macam ada banyak orang dalam tenda itu. Padahal tendanya cukup luas loh untuk kami bertiga itu. Cuma tiba-tiba pengap. Kalian ngerasa ngap gak sih? Ajis nanya. Iya weh, kok tiba-tiba panas sekali ya, padahal kita cuma bertiga aja dari tadi juga nggak kenapa-napa. Ada nggak beres nggak nih kata si Ajis. Udah nggak usah terlalu dipikirin, kata si Dion. Mending kita berdoa aja. Abis itu kita langsung tidur, simpan energi, besok kita mau ngedaki, kata si Dion kan. Dah lah tuh, mereka bertiga pun dah nggak mau mikir aneh-aneh. Cuma malam itu udah tiba-tiba pengap itu tendanya mereka. Dah Ajis pun ketiduran tuh Cuma waktu aku lagi tidur ini Nadia, tiba-tiba si Ajis nih mimpi didatangi seorang perempuan asing. Ajis nggak pernah lihat orang itu sebelumnya. Perempuan itu nggak senyum, dia datang. Dia nggak senyum, nggak nyapa, mukanya datar aja. Tapi dia nyodorin bungkusan plastik hitam. Aku nggak tahu apa isi bungkusan itu. Gegara pas aku udah ambil, mau kubuka, aku terbangun. Dari mimpi gue gegara ketetesan sama air dari dalam tenda. Pas aku tengok jam, udah jam 3 pagi. Nah pas aku bangun mimpi itu suasana tenda tuh makin pengap lagi Nadia. Makin pengap. Gak enak lah perasaan aku ini. Kenapa ya? Ngapa mimpi aku tadi itu? Apa bisa aku bangun tendanya makin pengap lagi? Yang aku mimpiin itu siapa? Jangan-jangan dia sosok penunggu di sini pula. Ajis takut di situ dia kayak berusaha positif thinking. Udahlah udah nggak. Cuman bunga tidur aja kebetulan. Mungkin aku juga tadi lagi takut apa kayak gimana. Makanya aku kepikiran bawa ke mimpi. Dah nggak usah aku pikirkan lagi, kata si Ajis. Ajis juga nggak mau tuh nyeritain itu ke kawan-kawannya kan. Nggak mau ngebangunin kawannya gara-gara takut juga nanti mungkin mereka jadi panik apa gimana. Dah.
Aji coba tidur lagi, nggak bisa tidur aku nggak bisa tidur sampai sekitar jam 4 pagi. Nggak bisa tidur, baru aku bangunin kawan-kawanku kan, bangun, udah subuh gitu kan. Nah, mereka ini bangun, sholat subuh dulu kami, dan baru kami siap-siap melanjutkan pendakian sebelum matahari terbit. Nah, waktu lagi siap-siap ini, mereka kan keluar tenda. Di situ, pemandangan pertama yang kami lihat adalah ada satu tenda dome apa, pokoknya tulisannya dome lah, bacanya apa nih, dom lah gitu bilang ya. Tenda dom kecil yang berdiri di dekat tendanya si Ajis. Tenda kecil, tenda dome itu. Ajis ngebatin, oh ini pasti mereka nih yang tadi malam berisik. Tapi kok cuma satu tenda aja ya? Kecil pula. Kayaknya nggak mungkin lah mereka ramean tidur di satu tenda. Yang didengar tadi malam kan rame kali kan, Wak. Ini cuma satu tenda dekat tenda mereka itu. Ini tenda cuma muat 2 orang nih. Si Dion sama kawan yang satu lagi, iya ya kok cuma satu tenda. Rame kan orang tadi malam, iya nggak mungkin mereka satu tenda kayak gini aja. Tapi habis itu Ajis nimpa lagi, oh mungkin tenda orang-orang tadi malam udah dibongkar kali, Wak. Mereka udah lanjut naik ke atas. Mereka cabut sebelum kita bangun subuh-subuh ini gitu loh. Oh iya bisa jadi juga. Udahlah yuk kita beres-beres lagi dah. Mereka lanjut lah ini beres-beres ya kan. Nah waktu itu, Wak, Ajis sama kawan-kawan ini nggak bongkar semua tenda mereka. Mereka cuma bawa barang seperlunya aja, sisanya ditaruh di tenda. Jadi mereka nggak bawa tenda naik ke atas, kan mereka mau summit kan, mau naik puncak kan. Jadi tenda itu nggak dirobohin sama mereka ya. Udah pada siap semua, mereka daki lagi lah ini sekitar jam 4:30 pagi. Nah, berangkat baca doa, berangkat lagi naik ke atas. Nah waktu Ajis sama rombongan ini jalan ke arah pos 3, Wak, posisinya Ajis ini paling belakang. Dan waktu itu suasananya juga masih gelap. Kan masih subuh-subuh tuh. Jadi mereka agak cukup kesulitan lah pas jalan, gegara memang penerangan kurang, ditambah lagi medannya juga makin menanjak dan juga penuh bebatuan. Tapi masih gelap tuh. Nah pas lagi ngelewatin jalan bebatuan ini, Wak, perasaan Ajis mulai nggak enak. Dia kan posisinya paling belakang kan, Wak. Nah waktu di belakang ini Ajis ngerasa macam lagi diawasin dari kejauhan. Di saat yang sama, Ajis sama kawan-kawannya juga ngeliat ada beras kuning, Nadia. Beras kuning yang ditabur di sepanjang jalan. Setiap 5 langkah sekali, ada lagi beras kuning. Jalan 5 langkah lagi, ada beras kuning. Awalnya Ajis mikir, oh mungkin ini memang tradisi warga sekitar sini kali ya. Kan Ajis baru pertama kali daki di situ kan. Mungkin tradisi di sini kali. Tapi makin lama kami ngeliat taburan beras kuning itu, perasaan aku jadi makin gak enak lagi, Nadia. Bahkan dia juga ngerasa sesuatu yang ngawasi dia yang pertama tadi tuh kok makin ngedekat, rasanya makin ngedekat gitu kan. Karena dia celinguk lah kesana kemari. Dia arahin lah senternya ke arah bebatuan waktu itu. Bebatuan diarahin kan, dia ngintip dikit. Dia sorot lah ke pohon-pohon sampai di satu titik senternya menyorot ke semak belukar yang ada di belakangnya si Ajis. Dan betapa terkejutnya si Ajis waktu dia ngeliat ada sosok bayangan hitam besar berdiri di antara semak-semak, matanya natap tajam ke aku dan ke kawan-kawan aku. Gitu. Ajis langsung, astagfirullahaladzim gitu. Dia langsung dekat mulutnya, takut kelepasan teriak nih. Dia kan paling belakang nih. Nanti kalau aku teriak, banyak orang depan ya kan. Tapi di situ rasa asli, jantung aku macam mau copot. Nah, dia terkejut. Aku lihat, astagfirullah, aku tengok lagi masih ada di belakang. Akhirnya Ajis ngomong, cepat jalannya bisa nggak, biar sampai atas kita nggak kesiangan ini. Ini nggak seru nih kalau misalnya di puncak ketutup kabut. Aku udah lama tidur dekat tuh dia. Aku tengok lagi masih ada dia. Kawan-kawan ini nggak tahu ya kalau Ajis lagi ketakutan. Akhirnya udah mereka nurut aja. Yo, cepat lagi gitu. Udah, jalan cepat lagi mereka. Jalan cepat. Tapi di tengah perjalanan, Wak, Jo yang perempuan tadi yang lagi menset itu, Jo bertingkah aneh. Jo tiba-tiba berhenti, dia jongkok sambil dia pungutin itu taburan-taburan beras kuning tuh. Dicemilin sama dia beras tuh. Asli ketawa. Suaranya juga macam suara anak kecil, Wak. Ya Allah, itu aja langsung. Jo, kerasukan dia, Wak. Langsung panik lah itu kawan-kawannya kan. Mereka langsung ngerubunin Jo. Jo, jangan kau makan itu berasnya. Istighfar, Jo, istighfar. Nggak, Jo. Kunyah-kunyah sama dia. Mereka berusaha nyadarin, baca doa juga. Untungnya nggak lama setelah itu sadar si Jo. Ngapa aku jongkok di sini, Apa nih? Kok ada beras di tangan aku? Ajis nyaut. Kok tadi kecapean, Jo? Terus kau istirahat duduk situ, ketempel itu mungkin tanganmu sama si beras-beras. Udah buang aja berasnya, yuk lanjut jalan lagi. Bohong memang si Ajis itu, Wak. Sengaja biar si Jo ini nggak panik karena untuk semua juga kompak. Oh Jo, udah jalan kita lagi. Nah, lanjutlah jalan lagi dan sampailah mereka sebelum mereka sampai summit itu, sebelum sampai puncak, mereka sampai di Camp Gajahan dulu nih. Nah di Camp Gajahan, Wak, mereka sempat istirahat sekalian juga nunggu langit terang. Nah pas lagi istirahat ini, si Mail keingat pesan dari pihak base camp. Base camp bilang apa? Jo,
Berarti Jo, kau cuman bisa daki sampai sini aja. Kau kan lagi mens kan, kata Jo nyaut. Weh, tapi aku pengen kali lo ikut puncak. Nggak boleh Jo, jangan Jo. Aturannya kan gitu. Daripada nanti kau kenapa-napa, kami juga yang susah. Jangan gitulah weh, kata si Jo. Jangan gitulah weh. Aku pertama kali lo mendaki ke sini, masa nggak sampai puncak? Lagian juga aku takut lah kalau misalnya nunggu sendirian di sini. Ya nggak juga sendiri. Nanti ada yang nemenin kau kok. Nggak mau aku. Pokoknya aku pengen ikut puncak. Udah diam-diam aja. Bismillah aja, kita doa aja semoga nggak kenapa-napa. Dalam mereka debat panjang lah itu Wak. Tapi kawan-kawannya ini tidak berhasil membujuk si Jo. Mereka akhirnya udahlah terpaksa ngikutin Jo untuk tetap ikut naik puncak. Padahal pesannya apa? Jo, kok nggak boleh sampai puncak. Maksa. Udah akhirnya di jam 6:30 pagi mereka lanjut lagi Wak, mendaki menuju ke pos 3. Nah awalnya perjalanan ke pos 3 ini lancar-lancar aja, memang cuaca di area Gunung Sumbing itu cukup cerah dan kondisi tubuh mereka juga fit itu. Nah di sini Ajis juga ngeh kalau dia udah nggak ngelihat taburan beras kuning itu lagi, udah nggak ada. Dia terakhir kali ngelihat beras kuning itu waktu kami mau masuk ke camp Gajahan, habis itu hilang. Nah dia udah nggak ada lagi. Nah kan jalan, nyampe lah di pos 3, mereka istirahat lagi sambil menikmati pemandangan sekitar. Barulah setelah itu mereka lanjut mendaki lagi ke puncak. Tapi baru beberapa menit Jo ngeluh Wak di situ. Aduh perut aku sakit, mulas-mulas mensul kayak gimana. Aduh sakit perut aku. Mail bilang kan kau tadi harusnya kau istirahat aja di bawah. Kalau kayak gini kau sendiri kan yang nggak nyaman. Iya maaf ya, ini udah nanggung juga kalau misalnya aku turun. Udah nggak apa-apa ya, istirahat bentar ya, habis itu kita lanjut lagi naik ke atas gitu. Tapi ternyata setelah istirahat kondisi Jo ini malah makin parah Wak. Dia tuh nggak cuma sakit perut aja, tapi badan juga makin lemas kayak gitu Meski begitu Jo ini tetap kekeh Wak. Udah nggak apa-apa, udah kita harus sampai puncak gitu. Dan sama seperti sebelumnya, kawan-kawannya juga nggak bisa ngemujuk Jo ini buat turun. Ditambah lagi waktu itu kami mikir jarak ke puncak itu udah nggak terlalu jauh. Jadi lebih cepat kalau misalnya terusin ke atas daripada kami muter balik ke bawah, turun. Ya udah. Di situ mereka istirahat bentar, terus lanjutlah jalan ini Wak. Dengan posisi Jo ini dirangkul Mail sama yang lain, dirangkul gitu kan. Nah karena Jo masih sakit waktu itu, perjalanan mereka ini juga jadi terhambat. Mereka harus jalan pelan, terus bentar-bentar berhenti, jalan pelan lagi, bentar berhenti lagi gitu istirahat. Kalau normalnya dari pos 3 ke puncak itu katanya cuma butuh waktu 2 jam. Kami nyampe di puncak itu setelah 4 jam perjalanan kami. Nah dia 2 kali lipat dari perjalanan sebelumnya, sekitar jam 11:30 siang lah di situ kan. Waktu udah nyampe, Jo langsung disuruh duduk. Sementara kawan-kawan lainnya ada juga yang nemenin Jo, ada juga yang jalan-jalan menikmati keindahan alam di puncak. Dan nyampe puncak dengan akhirnya alhamdulillah sampai di puncak, foto-foto segala macam. Nah waktu itu area puncak lumayan cerah juga Wak. Tapi beberapa menit kemudian kabut datang dia. Tiba-tiba kabut datang, langit udah mulai mendung. Jadi mereka nggak bisa lama-lama lah di puncak ya kan. Takutnya nanti bakal turun hujan lagi macam kemarin. Jadi jam 12:30 siang, cuma 1 jam kan kami di situ. Kami pun memutuskan turun ke bawah. Nah, siap-siap woy, kita turun sekarang gitu. Tapi waktu udah mau turun, tiba-tiba si Jo bilang, "Weh, kakiku kok berat kali ya, kayak ada yang megangin," katanya. Waktu Jo ngomong gitu, aku langsung lihat muka si Jo tuh pucat. Nah nggak lama setelah dia ngeluh kakinya itu berat Wak, pingsan si Jo, gitu. Nah di situ teman-teman panik lah semua ya kan. Jo itu langsung dibaringkan ke tanah. Mereka berusaha untuk nyadarin si Jo pakai barang-barang seadanya, pakai minyak kayu putih gitu. Jo istighfar Jo, sadar Jo. Tapi sampai beberapa menit kemudian Jo nggak bangun juga Wak. Sampailah di satu titik itu kabut tuh makin pekat, langit juga makin gelap. Aja sama yang lain makin panik. Mungkin kami biarin Jo kehujanan di puncak dia, sedangkan juga kami tuh nggak bisa ngediriin tenda di sana, kan tenda kami di bawah. Jadi apa? Ini harus digendong nih si Jo kan rame-rame untuk turun ke pos 2. Cuma belum sempat tubuhnya itu diangkat, badan si Jo tuh belum sempat diangkat Wak. Tiba-tiba matanya melotot mata si Jo, tatapan matanya juga kosong. Nggak lama setelah itu ketawa si Jo Wak. Lagi-lagi suaranya tuh macam anak kecil. Aduh kerasukan lagi dia weh, kata gitu kan. Dan betul aja, gak lama setelah dia ketawa ini Wak, Jo teriak-teriak, dia nangis histeris kayak gitu. Dan dalam waktu singkat bola mata itu langsung putih semua. Putih semua. Kawan-kawan yang lain langsung megangin si Jo kan, supaya Jo ini gak berontak nih. Kok berlari-lari kita di atas puncak takut jatuh. Ada yang megangin Jo, ada juga yang teriak-teriak minta tolong. Tolong. Maksudnya ada pendaki lah gitu biar tolongin mereka. Mas saya gak ada Wak yang datang. Gara-gara posisinya waktu kami di atas puncak itu cuma ada rombongan kami aja, dia nggak ada rombongan lain, dan pos-pos sebelumnya juga kan masih jauh gitu kan. Akhirnya di situ Mail inisiatif buat azan di telinganya si Jo kan, Allahu Akbar gitu. Beberapa kawan lainnya juga ikut bantu baca doa. Nah pas si Mail ini azan, kawan-kawan lain berusaha untuk nelpon pihak base camp nih untuk mencari pertolongan. Ada sinyal di situ walaupun tipis-tipis. Saya setelah beberapa kali dicoba telepon, panggilan itu nggak diangkat. Sedangkan kondisinya si Jo ini makin nggak terkendali. Wajahnya pucat, tubuhnya udah gemeteran gitu kan, macam orang sekarat kayak gitu tuh Wak. Di situ kawan-kawannya juga nggak nyerah.
marah, mereka terus lagi berusaha nelpon base camp. Nggak diangkat, nggak diangkat, telepon lagi. Akhirnya setelah belasan kali telepon, diangkatlah sama base camp. Ayu tuh waktu itu telepon. Ayu langsung bilang, Pak, tolong kami Pak, kawan kami kesurupan Pak, kami ada di puncak. Waduh, puncak, kondisi kawan Mbak gimana sekarang? Dia masih teriak-teriak, Pak, ini lagi dipegangin sama kawan-kawan saya. Oke, gini Mbak, karena jarak base camp ke puncak itu jauh, kami nggak bisa langsung nanganin sekarang nih. Mbaknya sekarang tolong usapin badan temennya pakai air gula yang kemarin saya kasih. Sambil dibaca-baca ya Mbak ya, baca-baca doa. Itu aja dulu, nanti update terus kondisinya. Kalau belum baikan kami segera pergi ke sana gitu. Untungnya air gula tuh kami bawa, Nat. Untung kami bawa. Akhirnya dah air gula diambil lah dari tas masing-masing, terus pada diolesin lah ini ke tubuhnya si Jo sambil dibaca-baca doa, Wak. Di situ Mael sekali lagi baca azan lagi di telinga si Jo kan, dan alhamdulillahnya pelan-pelan Jo mulai sadar di situ. Tatapannya udah nggak kosong, matanya udah balik ada hitamnya lagi, dia udah nggak teriak-teriak lagi. Alhamdulillah langsung sadar Wak si Jo di situ. Pakai air gula tuh. Setelah sadar, Ayu langsung ngebantu lah si Jo minum pakai air putih. Teman-teman pun ada yang mijit-mijit tangannya si Jo, kakinya si Jo gitu kan. Di situ mereka berusaha bikin si Jo ini relax dulu, berusaha bikin dia tenang dulu. Dan selain itu mereka ini juga ngabarin pihak base camp bilang, Pak, untuk update kondisi si Jo udah sadar Pak, kondisi udah sadar gitu. Oh ya sudah, syukurlah. Pelan-pelan kalian turun ke bawah. Nah beberapa saat setelah si Jo ini udah tenang, Wak, Ajis Wawa ini ngelihat ke arah belakang. Ada seorang pendaki perempuan yang ngedekatin mereka. Dia pakai outfit pendaki pada umumnya. Nah dia nggak ada aneh-aneh, bukan hantu yang ku tengok ini. Orang cewek pakai outfit pendaki pada umumnya, baju pendek, pakai baju pendek warna merah, terus pakai dalaman manset hitam gitu. Dan dia ini juga pakai tongkat pendaki itu loh. Nah waktu tengok si perempuan yang datang, aku macam gak asing sama perempuan ini dia. Cuman aku juga lupa aku pernah tengok dia di mana ya gitu. Nah saat perempuan itu makin dekat, Ajis ngeliat dengan jelas perempuan itu Nat pakai kalung tasbih. Dia gendong ransel kecil, terus dia datang sendirian tanpa rombongan ya. Awalnya Ajis mikir, oh mungkin dia warga lokal kali ya, makanya berani daki sendirian dan cuman bawa tas kecil. Perempuan pula. Jarang Wak ada perempuan yang berani daki sendirian ya kan, di ketinggian 3000 mdpl pula. Nah si perempuan itu datang nyamperin mereka Wak, nyamperin. Dan seolah dia bisa baca pikiran aku Nat, si perempuan tuh bilang apa pertama kali? Saya bukan warga lokal Mas, saya memang daki sendirian. Oh ya temannya kenapa? Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Tahu dia. Dalam hati aku bilang ini warga lokal nih. Tiba-tiba kayak itu dia ngomongnya. Tapi aja sih udahlah, dia nggak menanggapi soal itu. Dia kan fokus ke kawan yang lagi kesurupan ini kan, yang baru aja selesai kesurupan. Akhirnya Ajis yang ngejawab atau si perempuan yang nanya, oh dia habis kesurupan tadi Mbak, makanya masih lemas gitu. Oh gitu. Ini kebetulan saya ada nasi bungkus, dimakan Mbaknya ya, biar tenaganya pulih katanya. Oh boleh Mbak. Kebetulan teman saya ini juga belum makan katanya. Perempuan ini Wak, waktu dia ngomong itu dia ngeluarin kantong plastik hitam, itu isinya makanan. Waktu aku tengok dia keluarin itu, oh Ajis langsung dejavu di sini. Kok aku macam pernah tengok ini ya? Coba ingat lagi, masih belum ingat dia di sini. Apa ya, macam pernah tengok ini, macam dejavu ini. Apa ini ya? Perempuan bawa kantong hitam. Nah perempuan itu ngasih tuh makanan itu ke Jo. Dan habis itu tiba-tiba dia bilang kayak gini, sebenarnya saya udah lihat dari kejauhan kalau teman kalian ini, Mbak ini udah diikuti sosok anak kecil. Nah pas dengar itu kawan-kawan yang lain pun langsung kaget ya kan. Iya Mbak, diikuti anak kecil Mbak. Nah waktu dia ngomong kayak gitu langsung merinding aku langsung astagfirullahaladzim. Aku merinding bukan karena ada sosok anak kecil yang ngikutin si Jo itu, bukan. Di situ aku langsung ingat kalau aku pernah ngelihat perempuan baju merah ini. Di mana? Bukan di tempat lain, bukan di kota lain, bukan di mana-mana. Aku nengok dia tadi malam di mimpi aku. Kalian ingat kan waktu di pos 2 kan Ajis mimpi dia ngelihat ada perempuan ngasih kantong hitam. Nah postur sama pakaian yang dipakai perempuan dekat depan mata aku yang lagi ngasih makan ke si Jo ini, mana dia mirip persis sekali sama perempuan yang tadi malam ngasih aku bingkisan hitam itu. Bahkan bungkusan plastik hitamnya pun sama, diikatnya sama. Iya dia di mimpi aku. Ya ada di sini ya. Langsung mikirannya aneh aku di situ Nadia. Ini betulan manusia apa bukan ya? Apa aku ada kelebihan ini untuk melihat masa depan dalam mimpi aku? Tapi apa ini ya? Di saat orang lagi fokus ke Jo dan perempuan yang baik hati ini, aku malah mati dan ada ujung kaki. Napak tanah kok dia. Manusia kok dia. Orang kawan aku juga nengok semua. Tapi makin aku tengok, makin merinding aku. Astaganya. Apa ya gitu loh. Nah, akhirnya perempuan tuh ngomong lagi. Udah lebih baik kalian segera turun sebelum maghrib. Di sini udah nggak aman katanya. Tuh Wak, setelah ngomong kayak gitu dia langsung pamit nih. Dia pamit turun tanpa ngomong apa-apa. Jadi dia naik ke atas itu bukan untuk menikmati pemandangan. Nah dia kalau memang dia pendaki biasa nih enggak. Dia datang ngasih makan, habis itu dia langsung turun. Dah, bahkan nggak sampai 5 menit tuh nanti perempuan tuh udah ngilang aja. Mana?
Mana perempuan tuh? Ada, hilang. Cuma yang lain masih positive thinking nih. Mungkin kan memang turun jalan kan belok-belok nggak bisa langsung kita amatin macam kita nengok dia di jalan lurus kan, nggak bisa. Cuma perasaan aku yang makin gak enak. Tapi di situ aku nggak mau cerita ke kawan-kawan aku, takut makin panik lagi lah ya kan. Apalagi kondisi Jo juga masih lemah. Nah akhirnya Ajis pun ngajaklah mereka untuk berkemas dan segera turun ke bawah. Tapi ternyata belum selesai di sini Wak ya, belum. Karena selama perjalanan turun ini lagi-lagi mereka diganggu sama berbagai hal mistis yang bikin mereka ya Allah trauma Wak sampai sekarang. Jadi, waktu perjalanan turun ini, Wak, Jo digendong sama si Mail karena kondisi tubuhnya kan juga masih lemes ya kan. Nah, di situ Mail nggak bisa jalan cepat karena selain jagain si Jo, area sekitar itu kan juga udah ketutup kabut tebal ya kan. Jadi si Mail nyuruh Ajis, Dudung sama Dion yang satu tenda tadi tuh yang kondisinya juga paling fit di sana untuk turun duluan ke pos 2. Jadi mereka waktu itu kok turun duluan, kok langsung beres-beres, masak kok untuk makan sore kita. Jadi Mail yang gendongin si Jo sama Ayu dan Iqbal sama si Rangga jalan terakhir. Ajis, Dudung, Dion disuruh jalan duluan gitu loh. Kalau turun kan bisa berlari ya kan. Turunlah. Jadi mereka berempat nih yang pelan-pelan. Nah, pisah nih kan Wak, pisah 2. Nah tapi tiba-tiba di tengah perjalanan si Mail dengar ada suara perempuan ketawa. Siapa tuh? Makin lama dengar suaranya makin kencang. Mail tahu betul itu bukan suara si Ayu. Kan cuma kawannya satu lagi si Ayu kan. Apalagi si Jojo kan lagi digendong. Dan suara yang didengar sama si Mail ini pun berasal dari luar rombongan mereka itu loh Wak. Di sekitar mereka juga sepi, nggak ada rombongan lain. Si Mail nanya ke kawannya, "Weh, kalian dengar ada suara ketawa nggak sih barusan?" "Hah? Ketawa?" Kata yang lain, nggak ada. Dari tadi kami diam aja kok semuanya. Tapi aku dengar suara ketawa, weh. Kencang kali suaranya. Kata si Mail lagi. Udah, nggak usah nakut-nakutin. Kau banyakin doa aja lah, kata si Ayu. Di situ perasaan Mail langsung campur aduk, Wak. Dia mulai baca doa. Dia berusaha mempercepat langkahnya itu, biar dia bisa sampai ke pos 2. Nah, di sisi lain, si Ajis, Dudung sama si Dion nih di rombongan yang bawah, yang pertama kali turun ini, udah nyampe Wak di pos 2. Tapi waktu nyampe di sana, mereka tidak melihat ada tenda berdiri. Semua tenda mereka hilang, nggak ada Wak. Mana tenda kita? Memang betulan di situ, Nadia. Kami nggak nyasar di situ tuh. Memang di situlah tempatnya. Tapi tenda kami nggak ada. Mana dicari-cari sama mereka kan salah tempat nggak kita nih? Enggak, memang betulan di sini. Coba cari lagi. Sampai mencar juga kami itu bertiga. Nggak juga ketemu itu si tenda. Tenda mereka nggak ada. Sampai di satu titik waktu lagi cari-cari ini, Ajis tiba-tiba nengok ada taburan beras kuning lagi di tanah. Ada beras kuning lagi. Di situ perasaan Ajis nggak enak lagi kan Wak, tapi dia tetap lanjut nyari tendanya. Diabaikan aja beras kuning itu, cari lagi, tetap juga nggak ketemu. Dan di situ entah kenapa aku jadi langsung kepikiran untuk apa ku ikutin aja jejak taburan beras kuning tadi itu ya. Siapa tahu beras kuning itu bisa ngasih petunjuk di mana tenda aku berada ya kan. Balik lagi, mana tadi beras kuning? Mana tadi dapat beras kuningnya? Diikutilah sama Ajis kan. Ajis sendiri kan yang pada mencar nih. Jalan. Sampai dia ngikutin itu beras, dia ketemu sama dua kawannya, si Dadang sama si Dion. Bertemu nih mereka. Waktu mereka ketemu, Wak, mereka berada di titik pertama kali mereka nyampe dari puncak. Ingat ya, katakanlah area tenda mereka di sini. Nah, waktu lagi nyari-nyari itu dan si Ajis ini lagi ngikutin si beras kuning, dia sampai di ujung waktu ketemu sama 3 kawan yang lagi mencari itu, di pintu masuk tenda mereka didirikan. Katakanlah kayak gitu. Ketemu sama kawannya bertiga di situ. Dan disitulah mereka langsung lihat ada 3 tenda mereka berdiri gak jauh dari tempat situ. Ada tenda kami di sana. Itu jelas-jelas dari tadi Nadia kami cari di situ. Nggak ada tendanya. Sekarang tiba-tiba tendanya ada. Setelah kami cari kemana-mana, ada tenda di situ. Astagfirullahaladzim, merinding aku ya Allah. Wih sumpah, ini nggak masuk akal kata kawannya. Kita udah muter di tempat ini berkali-kali kan. Nggak ada tenda ini. Tiba-tiba ada tenda aja di sini. Oh iya nggak masuk akal ini. Kita udah kesini loh tadi, nggak ada tendanya. Ada nggak beres ini Wak. Ajis. Padahal Ajis yang paling takut kali dari tadi kan. Cuman dia kayak, Wak, palingan tadi tenda kita ketutup kabut, makanya nggak kelihatan, ya kan? Udah, kita nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kita lanjut beres-beres, masak. Bentar lagi udah mau maghrib, kata Ajis. Padahal di situ aku langsung, nggak ada kabut, nggak ada kabut. Tempat tuh plong aja, plong. Tiba-tiba ada. Aku memang nggak mau bikin temanku panik gitu, mikir yang macam-macam. Jangan, kita masih di gunung gitu. Udahlah, mereka beres-beres.
masak sambil nunggu rombongannya si Mail datang. Sampai sekitar jam 7 malam rombongan Mail baru nyampe tuh di tenda. Gara-gara kan mereka juga beristirahat beberapa kali, jalan juga kan pelan. Waktu udah nyampe di tenda mereka langsung makan malam. Dan waktu itu mereka sepakat untuk nginap lagi 1 hari di pos 2 itu karena memang udah gelap juga. Mereka juga pada kecapean semua. Besok pagi baru kita balik turun ke bawah. Nah selama nginap di pos 2 ini Aji sebenarnya udah nggak tenang kali. Aku rasa pengen turun hari itu juga, saat itu juga. Dari hari pertama udah diganggu kok, ya kan? Cuma macam mana lagi, kawan-kawan juga capek, aku juga sebenarnya capek, ditambah juga udah mulai turun hujan lagi tuh, Nat. Jadi mau nggak mau mereka harus semalam lagi nginap di pos 2. Baru besok paginya di jam 10 pagi tuh mereka bongkar-bongkar tenda dan melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Untungnya di perjalanan pulang dari pos 2 ke bawah itu aman-aman semua, Wak. Mereka baru tiba di base camp sekitar jam 2:30 sore. Karena juga jalannya pelan-pelan itu, mengingat kondisinya si Jo juga belum sepenuhnya sehat ya kan. Udah turun. Begitu mereka nyampe di base camp, pihak base camp yang sebelumnya ditelepon juga langsung sigap nanyain kondisinya si Jo. Mereka juga bantuin si Jo untuk masuk ke base camp untuk istirahat. Mereka siapin kayak yang anget-anget kayak gitulah. Sementara Aji sama yang lainnya ikut juga masuk ke base camp, ketemu juga sama beberapa rombongan lain yang lagi istirahat juga gitu. Nah di antara rombongan itu Aji sama kawan-kawannya ketemu sama satu pendaki. Wah ini kita sebut aja lah nama pendakinya Benny ya. Yang ternyata si Benny ini adalah orang yang ngediriin tenda di samping mereka di pos 2 di malam pertama. Ingat kan? Kan yang mereka dengar ada suara yang ribut-ribut. Nah itu si Benny rupanya orang, Wah. Nah di situ Aji nanya, mana rombonganku yang lain, Ben? Oh aku sendiri mas, kata. Hah? Sendiri? Wah mungkin kan? Orang jelas-jelas malam tuh kami dengar tenda kalian berisik kali kok, ramai orang ngobrol. Dudung sama si Dion nyaut, kan mereka satu tenda. Iya aku juga dengar, ramean kan kok, gak sendiri kan kok? Bingung si Benny, hah? Apa nih mas, gak mungkin, orang aku kebetulan sendiri. Kalau datang ramean masa cuma bawa tenda kecil aku mas? Ini loh tendaku, tenda dome-dome nih, ha? Sendiri kau? Gak ramean? Sendiri mas? Oh ada lagi enggak rombongan yang datang? Gak ada, cuma rombongan kita tuh lah, rombongan mas 3 tenda kan, terus aku sendiri. Gak ada lagi orang lain, cuma aku, kata si Benny. Langsung heboh si Aji di situ, aduh kan. Kita dengar rame kan weh? Rame Ben? Enggak mas, cuma saya sendiri aja di situ. Aduh. Gak beres nih, di situ aku udah nggak tahan lagi nanti ceritain semua ya. Dari bawah juga ya kan, aku tahan tuh dari atas supaya nggak takut kawan-kawan aku. Tapi setelah dipantik sama cerita si Benny ini, langsung lah si Ajis ngejabarin semua apa yang dialami di sana. Mulai dari suara orang ngobrol dari tenda sebelah mereka, dia mimpi ada perempuan berbaju merah, dia tampakin juga sama sosok bayangan hitam untuk naik ke atas untuk nengok si beras kuning itu. Dia ngeliat Jo kesurupan, tenda yang dia tiba-tiba, oh si Ajis menceritakan itulah. Sampai dia cerita soal ketemu pendaki perempuan berbaju merah yang wajahnya dan juga penampilannya sama persis macam perempuan di mimpinya. Dia ceritain itu semua ya kan. Dan setelah si Ajis cerita, rupanya si Mail kawan rombongannya ikut nimbrung. Wah bentar, kok mimpi perempuan itu? Malam itu aku juga mimpi, Wak. Ketemu sama cewek baju merah itu. Mimpinya sama persis kayak kau. Dia juga ngasih bungkusan hitam itu. Aku juga mimpi. Tapi waktu kita di puncak dia ketemu dia, aku nggak ingat sama sekali. Ini waktu kau ceritain itu loh, aku baru ingat. Kata dia gitu. Jadi bedanya si Ajis itu waktu perempuan itu datang, dia langsung ingat kalau itu adalah perempuan yang dia mimpikan sebelumnya. Si Mail nggak, Wak. Mail nggak nge. Kan kita juga sering yang lupa sama mimpi kita sebelumnya kan. Nah, Mail kayak gitu. Dia baru nge kalau dia mimpi si cewek yang dia tengok juga ngasih makanan ke si Jo itu waktu di base camp ini. Wah teman-teman lain waktu dengar cerita Mail makin heboh lagi. Sampai Nat ya. Waktu kami cerita saking hebohnya langsung narik perhatian rombongan-rombongan lain di luar rombongan kami yang lagi istirahat loh. Nimbrung semua mereka. Iya mas, ada apa mas? Cerita lagi tuh kan. Dan kalian tahu beberapa dari mereka cerita setelah dengar cerita mimpi sama mimpinya si Aji sama si Mael itu. Salah satu di antara mereka bilang kalau ciri-ciri perempuan di mimpinya si Aji sama mimpinya Mael itu sama perempuan yang ngasih bungkusan nasi ke Jo itu sama persis dengan ciri-ciri pendaki yang baru saja meninggal beberapa waktu lalu di Gunung Sumbing. Hah? Mereka tahu informasi itu dari pendaki sebelumnya kalau ada perempuan yang baru saja meninggal di sana dengan ciri-ciri yang disebutkan mereka tadi. Ditambah lagi, pas ditanya ke petugas base camp, di hari itu mulai dari mereka mendaki atau sesudah mereka turun, sebelum dan sesudah itu, tidak ada pendaki perempuan sendirian yang naik ke Sumbing. Kan harus registrasi kan? Nggak ada yang sendirian. Perempuan pula nggak ada. Jadi kemungkinan besar Nat, perempuan yang ngasih makanan ke si Jo itu adalah arwah dari perempuan yang meninggal itu.
Apa nggak langsung tersiok kami di situ, Nat? Astagfirullahaladzim, udah nggak bisa berkata-kata lagi kami di sana. Pendakian pertamaku bahkan ini kan. Pendakian pertamaku yang harusnya menyenangkan ternyata justru dipenuhi dengan kejadian mistis yang tidak akan pernah aku bayangkan sebelumnya. Sampai didatangi sama arwah gentayangan tuh loh, Wak. Entah apa maksud sosok itu ngasih bungkusan makanan ke si Jo itu. Jo juga ada makan semua makanannya. Makanan nasi. Tapi yang jelas Aji sama kawan-kawannya nggak bisa ngelupain kejadian itu. Pasti. Tapi untungnya setelah mereka sampai di base camp, mereka udah nggak diganggu-ganggu lagi, Wak. Dan mereka juga memilih untuk istirahat lagi di base camp sampai kondisi si Jo itu betul-betul membaik. Barulah di keesokan harinya mereka balik ke Jogja. Gitu ceritanya. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Ajis dan juga kawan-kawannya waktu mereka lagi mendaki Gunung Sumbing. Mereka yang awalnya excited kali ya kan sama pendakian ini justru dibikin shock sama berbagai kejadian mistis selama mereka mendaki ini. Sampai-sampai Ajis nih, Wawa kita ini bilang kalau karena kejadian ini Nadia, aku masih takut loh ngedaki lagi. Ya gara-gara itu. Bisa bayangin gak, Wak, secampur aduk apa perasaan dia waktu ada di gunung tuh, ha? Dia nahan ya, aku tahan ya, dia biar aku gak cerita sama kawan-kawan aku kan. Aku pendam, takut aku tuh sendirian. Baru nyampe di bawah tuh aku baru berani cerita semuanya. Aji sama kawan-kawannya sama sekali tidak menyangka bakal mengalami banyak gangguan seperti ini. Padahal juga selama mereka mendaki, mereka anteng-anteng aja, gak bikin kacau juga, gak ngelakuin hal-hal aneh. Cuma ya memang itulah dia kesalahannya si Jo, udah diingetin, mens gak usah sampai puncak. Sampai puncak mereka. Entah memang gangguan-gangguan itu muncul karena kami melanggar aturan itu atau memang kami udah diincar sejak awal waktu mendaki, Nadia. Tapi yang jelas setiap tempat ya, apalagi alam, pasti menyimpan cerita mistisnya masing-masing, Wak. Jadi ada baiknya setiap kali berkunjung ke tempat-tempat baru, apalagi gunung, Wak, ya, perbanyaklah membaca doa. Dan misalnya juga ada larangan atau pantangan-pantangan tertentu, udah lebih baik udah dipatuhi aja udah demi keselamatan bersama kok. Kalau kalian sendiri pernah juga nggak ngalamin kejadian serem waktu lagi mendaki di gunung atau mungkin di alam lain, entah mungkin ke pantai kah, entah kemana kah, boleh tambahin juga di kolom komentar. Dan kalau misalnya pengen juga berbagi kisah horornya, boleh langsung ke email kisahhororwawa@gmail.com, sertakan subjek dengan judul ceritanya dan ceritakan aja apa yang sudah kalian rasakan ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku.